Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab soal FR yang merupakan bocoran dari teman-teman yang telah melalui ujian SKD CPNS. Nah, di sini merupakan video untuk part 2-nya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, silakan berkunjung di channel kami. Untuk soal yang pertama di sini membahas tentang soal TU CPNS, di mana ini kita gunakan perbandingan senilai ya. Jadi kita di sini gunakan trik perbandingan senilai. Kenapa kita gunakan trik perbandingan senilai? Karena ini hanya bicara tentang jarak tempuh ya. Beda halnya kalau kita bicara tentang lama pengerjaan, maka kita harus menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti apa perbandingan senilai itu? Teman-teman bisa gunakan persamaan, yaitu X1 dibagi X2 ya sama dengan Y1 dibagi dengan Y2. Nah, di sini dari soalnya mobil menempuh jarak 180 km dengan kecepatan 60 km per jam ya. Kemudian jika kecepatannya menjadi 80 km per jam, berapa jarak yang ditempuh mobil? Jadi secara logika ya teman-teman, secara logika kalau kecepatannya 60 km maka dia menempuh jarak 180 km. Kalau dia menempuh 80 km berarti dia harusnya di atasnya 180 teman-teman ya. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan trik perbandingan senilai dengan persamaan ini teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membedakan yang mana itu trik perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita fokus di trik perbandingan senilai, di mana untuk X1-nya kita definisikan dulu. X1 itu 180 km ya, 180 km atau jaraknya. Kemudian Y2 itu adalah Y1 ya, Y1 itu adalah 60 km per jam ya, atau kecepatannya teman-teman. Kemudian nilai X2-nya. Nah, untuk nilai X2-nya di sini, karena di sini bicara tentang jarak ya, untuk X1-nya berarti X2-nya juga harus bicara tentang jarak. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh mobil dengan kecepatan 80 km per jam, berarti X2 yang akan kita cari. Maka untuk nilai Y2-nya ya, nilai Y2-nya sebesar 80 km per jam ya, 80 km per jam. Nah, sekarang kita gunakan persamaan perbandingan senilai ini ya. Kita substitusi masuk. X1 ya berarti 180 dibagi dengan X2 ya sama dengan Y1-nya yaitu 60 ya. Kemudian untuk Y2-nya yaitu 80 ya. Nah, sekarang kita kalkulasi ya. Kita kalikan silang dulu ya. Ini ya, kita kali silang seperti ini ya, karena ada simbol sama dengan, berarti 80 kali 180 ya, 80 dikali 180 sama dengan 60 dikali dengan X2. Nah, karena yang akan kita cari adalah X2-nya, itu berarti kita pindahkan X2-nya ke ruas kiri bersamaan dengan 60-nya ya, kita pindahkan semua. Kalau semuanya berpindah, berarti yang ada di ruas kiri juga harus dipindahkan teman-teman ya, tidak boleh salah satunya. Berarti kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, 60 kali X2 sama dengan 180 kali 80 ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai X2-nya. Kita pindahkan 60-nya ya, berarti 180 dikali 80 dibagi dengan 60. Nah, sekarang kita hapus nolnya ya, hapus nolnya di sini, 0 bagi 0 ya. Nah, berarti tersisa 18 bagi 6. 18 bagi 6 ini kita coba bagikan 6 ya. 6 bagi 6 maka hasilnya 1 ya. 18 bagi 6 maka hasilnya adalah 3 ya. Jadi nilainya di sini adalah 3 dikali 80. 3 dikali 80 maka nilainya adalah 240. Berarti untuk jawaban yang benar yaitu bagian E. Secara logika sudah benar ya. Karena kenapa? Harusnya semakin tinggi kecepatannya berarti semakin jarak tempuhnya semakin jauh teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk soal FR berikutnya
yaitu masih bicara tentang soal TIU. Sebuah proyek direncanakan selesai dalam 40 hari oleh 20 pekerja. Namun setelah 10 hari bekerja, 5 pekerja harus istirahat selama 10 hari karena sakit. Setelah itu baru kembali bekerja. Agar tetap tepat waktu, berapa ya pekerja tambahan yang dibutuhkan. Nah, ini tentu saja kita bisa gunakan trik yang namanya perbandingan berbalik nilai. Tapi karena di sini ada semacam perumpamaan, ya, makanya kita bisa gunakan trik di mana ada realisasi, ya, ada target, ya. Nah, target yang dicapai yaitu di mana harus selesai dalam 40 hari oleh 20 pekerja. Berarti secara target, ya, kita simbolkan dulu, ya, kita umpamakan 40 kali 20 itu merupakan targetnya, ya. Jadi ini adalah targetnya ketika 20 pekerja itu melaksanakan selama 40 hari, teman-teman, ya. Nah, itulah adalah targetnya. Nah, sekarang untuk realisasinya di mana di sini ada sebuah narasi yang mesti kita ubah dalam bentuk matematika, teman-teman, ya. Di mana di sini narasinya, namun setelah 10 hari bekerja, berarti 10 hari, ya, ada 20 pekerja yang bekerja pada saat itu, ya. Kemudian ditambah 5 pekerja harus istirahat selama 10 hari. Berarti ada 5 pekerja dari 20 itu yang tidak bekerja selama 10 hari, teman-temannya. Berarti di sini tersisa 15 pekerja, ya, karena yang 5-nya itu harus istirahat karena sakit. Berarti karena di sini dia bekerja selama 10 hari yang 15 orang itu, maka 10 hari dikali dengan 15 pekerja, ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi, ya, karena di sini kan masih 20 hari, berarti tersisa 20 hari berikutnya karena memang targetnya adalah 40 hari. Nah, sekarang kita tambahkan dengan 20 hari berikutnya, ya, karena di sini narasinya sudah tidak ada lagi, ya, tersisa hanya setelah itu baru kembali bekerja. Berarti 5 orang pekerja itu baru kembali bekerja, ya, setelah 20 hari itu. Nah, itu berarti untuk di sini 20 hari selanjutnya, ya, tentu saja harus diselesaikan tepat waktu, teman-teman, ya. Nah, sekarang tersisa 20 hari. Nah, 20 hari ini membutuhkan waktu pekerja berapa banyak tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa harinya, teman-teman, ya. Tentu saja kalau yang 5 orang itu kembali bekerja, maka waktu 20 hari itu tidak akan bisa, sehingga mesti harus ditambahkan pekerjanya, teman-teman. Oleh karena itu kita tentukan 20 hari itu ada berapa banyak pekerja, di mana X-nya ini kita simpulkan berapa banyak pekerja yang kemudian dibutuhkan untuk menyelesaikan 20 hari berikutnya. Nah, sekarang kita kalkulasi, ya, 40 kali 20 berarti 800, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya 10 kali 20, 200. 10 kali 15, maka nilainya adalah 150. Ditambah dengan 20 kali X. Nah, selanjutnya kita kalkulasi lagi. 800, 200 tambah 150, berarti nilainya adalah 350. Ditambah dengan 20X. Nah, sekarang kita pindahkan 20X ini, ya, ke sebelah kiri. Berarti tersisa minus 20X sama dengan 800 ini kita pindahkan juga ke sebelah kanan, ya, kita pindahkan sebelah kanan, berarti dia berubah tanda, ya, dari positif menjadi negatif. Berarti 350 dikurang 800. Nah, sekarang minus 20X sama dengan 350 dikurang 800, maka nilainya adalah 450, ya. 450 itu berarti minus, ya. Nah, karena di sini minus juga, berarti kita
bagi minus X, sehingga minus bagi minus maka hasilnya positif teman-teman ya. Berarti tersisa 20X sama dengan 450. Nah sekarang kita pindahkan 20-nya ya menjadi bilangan penyebut ya, 450 dibagi 20 ya. Nah, kalau dia menyeberang ke sebelah maka dia menjadi pembagi atau bilangan penyebut. Berarti di sini 450 dibagi 20, kita sederhanakan dulu, nolnya kita habiskan di sini. Berarti tersisa 45 dibagi 2 ya. Nah, 45 dibagi 2 itu maka hasilnya adalah 22,5 ya. 45 dibagi 2 itu hasilnya adalah 22,5. 22,5 ini kita bulatkan menjadi 23. Jadi ada 23 pekerja ya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sampai 20 hari berikutnya. Karena yang di sini adalah Karena yang ditanyakan di sini adalah berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan, maka kita akan kurangkan nantinya. Ini adalah total pekerja yang kemudian mesti kita tetapkan di 20 hari terakhir ya. Oleh karena itu tambahan dari 20 pekerja yang di awal yaitu tambahannya sebanyak 3 ya. Karena 23 dikurang 20 maka total pekerja yang ditambahkan itu sebanyak 3 pekerja. Jadi jawabannya di sini adalah bagian B. Nah, seperti inilah cara pengerjaannya. Jadi teman-teman bisa gunakan trik di sini ya, target dengan realisasi. Nah, teman-teman harus punya kemampuan dalam mengubah narasi narasi atau soal cerita ini menjadi persamaan matematika teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Sekarang kita lanjutkan untuk menjawab soal FR berikutnya, di mana untuk soal yang ketiga di sini soal deret ya, soal deret angka. Nah, pada soal deret angka ini kita petakan dulu ya. Di sini ada U1 suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga, 4, 5, 6. Berarti suku angka 6 yang kita akan cari ya. Nah, sekarang kita tulis ulang kembali soalnya di sini 3, 2, 3, 6, 11, 18. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, kalau kita menggunakan deret Fibonacci tentu saja tidak tepat ya. Kenapa? Kalau kita menggunakan deret Fibonacci adalah pola angka yang ditentukan dari penjumlahan dari angka 2 suku angka sebelumnya. Karena di sini kalau kita tambahkan 2 tambah 3 itu hasilnya 5, tapi ternyata 6 di sini ya, berarti pola Fibonacci tidak bisa kita gunakan. Makanya di sini kita bisa menggunakan pola larik ya, pola larik. Nah, kita coba larik 1. Larik 1 itu yang seperti ini teman-teman. 2 ke 3 ya, maka 2 ini harus ditambahkan dengan 1 ya, 2 tambah 1 menghasilkan 3. Kemudian 3 ke 6 maka tentu saja harus plus 3 ya. Nah, 3 tambah 3 maka hasilnya 6. Kemudian 6 ke 11 maka dibutuhkan plus 5 ya. Nah, selanjutnya 11 ke 18 maka tentu saja dibutuhkan plus 7 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat polanya di sini ya, ini kita harus menggunakan pola bertingkat ya. Berarti pola bertingkat kita buat larik lagi ya untuk menentukan berapa larik yang di sini ya. Nah, untuk menentukan larik yang ada di sini maka kita harus menentukan pola yang ada di sini teman-teman. Nah, sekarang sebagai buktinya ya, kuncinya di sini ketika pola yang ada di sini sama, berarti kita bisa menentukan pola yang ada di larik ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita buktikan. 1 ke 3 berarti kita membutuhkan plus 2. 1 tambah 2 maka hasilnya 3. 3 kalau kita gunakan plus 2 dan ternyata polanya sama, itu berarti 3 tambah 2 maka menghasilkan 5 ya. Nah, kemudian 5 plus 2 menghasilkan 7.
karena di sini kita lihat polanya sama, berarti kita bisa prediksi di sini untuk angka selanjutnya yaitu plus 2, sehingga 7 ditambah 2 maka menghasilkan plus 9. Nah, 18 ditambah 9 maka tentu saja hasilnya adalah 27. Jadi angka selanjutnya yaitu jawabannya adalah 27. Nah, soal berikutnya masih membahas tentang TIU ya. Di sini untuk soal aritmetika sosial ya, aritmetika sosial di mana bicara tentang persentase laba ya, persentase laba. Nah, di sini untuk soalnya suatu barang dijual dengan harga 120.000 ya, harga 120.000 dan laba yang diperoleh adalah 20%. Jika barang tersebut dijual dengan harga 150.000, berapa persentase laba yang diperoleh? Nah, di sini kita tetapkan dulu apa yang diketahui ya. Nah, yang diketahui di sini adalah harga jual ya. Harga jualnya sebesar 120.000. Nah, ini adalah harga jual yang tentu saja sudah memperoleh untung sebesar 20% ya. Sudah memperoleh untung sebesar 20%. Jadi labanya 20%. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa harga belinya ya. Nah, berapa harga belinya ketika harga jualnya 120.000 yang kemudian sudah untung sebanyak 20%. Nah, sekarang kita tentukan harga beli ya. Harga belinya dengan persamaan harga jual atau HJ dibagi dengan 100% ditambah dengan laba. Laba persennya itu berarti harga beli sama dengan ya, harga jualnya kan 120.000 ya, 120.000 dibagi dengan 100% ditambah laba, berarti totalnya ada 120% ya. Nah, sekarang 120% ini kita ubah menjadi bilangan pecahan atau bisa juga dengan bilangan desimal. Tapi supaya lebih mudahnya kita jadikan dia bilangan pecahan ya. Berarti 120.000 ya dibagi dengan 120% itu berarti 120 dibagi 100. Nah, 120.000 kita bagi dengan 120 dibagi 100, maka kita gunakan di sini perkalian antar pembagi ya. Contoh kalau seperti ini teman-teman kasusnya, maka teman-teman gunakan metode seperti ini. X contoh ya, X dibagi Y dibagi A per B. Makanya teman-teman langsung kalikan ya, hasilnya sama dengan B dikali X ya, kemudian dibagi dengan A dikali Y ya. Nah, di sini 100 ini kita langsung kalikan dengan 120 ya, berarti 120.000 kali 100 ya dibagi dengan 120. Kita hapus ini juga kita hapus ya. Berarti di sini yang tersisa ini juga 12-nya kita hapus ya. Berarti tersisa 1. Maka 10.000 dikali dengan 10 ya. 10.000 dikali dengan 10, maka hasilnya adalah 100.000 ya. Nah, 100.000 untuk harga belinya di awal ya. Ketika pedagang tersebut membeli barangnya, dia membelinya sebenarnya 100.000. Nah, kita uji apakah betul keuntungan yang diperoleh sebanyak 20% ketika dia jual dengan harga 120.000. Kita uji ketika harga belinya 100.000, ketika dia mau untung 20%, berarti kita kali 20% ya. Nah, 100.000 dikali 20% atau 100.000 ya, 100.000 dikali dengan 20 per 100, maka ini nolnya kita habiskan, ini juga kita habiskan ya di sini ya. Sisa 2 berarti sisa 1.000. 1.000 dikali 20 maka hasilnya adalah 20.000. Nah, betul ya. Berarti keuntungannya untuk bisa menghasilkan 20.000 maka dia harus menjual sebanyak 120.000 teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya, berapa persentase laba yang diperoleh kalau dia jual 150.000?
karena harga belinya tadi 100.000, ya, harga belinya 100.000, maka ketika dia menjual sebanyak 150.000, ya, maka tentu saja laba yang dia hasilkan, ya, kita langsung bagi saja, ya. Nah, di sini 100.000 ini, ya, kita kurangkan dengan 150.000, ya. 150.000 dikurang 100.000 berarti nilainya adalah 50.000. Nah, 50.000 ini kita bagikan dengan harga belinya, yaitu 100.000, ya, 100.000. Nah, 50.000 dikali 100%, ya, untuk menentukan laba persen, ya. Jadi di sini, ya, laba persennya untuk menentukan, maka selisih dari 150.000 itu selisih antara harga jual dengan harga beli, yaitu 50.000, ya, dibagi dengan harga beli. Berarti 50.000 dibagi 100.000, maka hasilnya adalah 0,5. 0,5 kali 100, maka hasilnya adalah 50%. Jadi hasilnya adalah jawabannya bagian E. Selanjutnya soal FR berikutnya, yaitu sebuah tim terdiri dari 15 pekerja dapat menyelesaikan pembangunan dalam waktu 90 hari. Jika setelah 30 hari, 5 pekerja dari tim harus ditarik dari proyek. Nah, pertanyaannya, berapa lama pekerjaan akan selesai kalau 5 orang pekerja tersebut ditarik dari proyek, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita masih menggunakan trik target dan realisasi, ya, seperti soal sebelumnya. Nah, sekarang di sini kita tentukan untuk target, ya, sama dengan realisasi. Kemudian targetnya kita bicara 15 pekerja dalam waktu 90 hari, ya. Berarti di sini 15 pekerja kali dengan 90 hari sama dengan realisasinya 30 hari, ya. Jika setelah 30 hari berarti ada 30 hari itu dieksekusi 15 pekerja, ya. Nah, berarti 30 kali 15. Nah, sekarang untuk 60 hari berikutnya, karena di sini, ya, ataukah kita tidak tahu berapa hari berikutnya yang akan bisa diselesaikan, karena kenapa? Ada 5 pekerja yang ditarik, ya. Berarti sisa 10. Nah, sisa 10 pekerja. Nah, kira-kira berapa lama pekerjaan, ya, selesai ketika 10 pekerja itu, ataukah tersisa 10 pekerja yang mengerjakan proyeknya, ya. Berarti 10 kali X, ya. X inilah lama pekerjaan yang selesai yang akan kita cari. Nah, sekarang kita kalkulasi 15, ya, dikali 90, ya. 15 dikali 90, ya. Kalau kita supaya mudah, ya, menjawab dengan cepat, teman-teman langsung saja hilangkan tanda 0 ini, maka di ruas kanan juga harus dihilangkan dan di ruas sebelahnya lagi, ya, ini. Jadi kalau kita hilangkan di sebelah kiri ini angkanya, maka angka yang sama kita pindahkan juga atau kita hapus juga yang ada di ruas kanan, teman-teman. Jadi angka 0-nya kita hapus, ya. 90 menjadi 9, 30 menjadi 3, 10 menjadi 1x, ya. Nah, sekarang kita sisa kalikan, ya. 15 kali 9. Nah, 15 kali 9 ini berarti 9 kali 5 45, ya. Kita tulis 4, kemudian 9 kali 1 itu 9 tambah 4 berarti 13, ya. Berarti 1 3 5 sama dengan 3 dikali 15 berarti 45, ya. 45 ditambah X. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya, ya. Maka X-nya sama dengan 135 dikurang dengan 45. Nah, 135 dikurang 45 itu, maka totalnya adalah 90. Nah, ketika 5 pekerja ini ditarik, ya, dari proyek, maka tentu saja ketika menggunakan 10 pekerja untuk setelah dari 30 hari, maka dibutuhkan
lama pekerjaan itu sebanyak 90 hari teman-teman ya. Berarti jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya soal FR berikutnya yaitu membahas tentang tes wawasan kebangsaan, di mana untuk soalnya yaitu menjaga rahasia negara, 2 menghormati keberagaman budaya, 3 membayar pajak tepat waktu, 4 menghindari korupsi dalam pemerintahan, 5 berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Pertanyaannya, manakah yang paling mencerminkan nilai nasionalisme ya? Nah, yang mencerminkan nilai nasionalisme itu tentu saja bicara tentang semangat persatuan dan kesatuan ya. Kemudian menghormati keragaman ya. Kemudian selalu aktif berpartisipasi dalam aktivitas sosial ya. Nah, tentu saja ini untuk menjaga rahasia negara ini merupakan salah satu bentuk sikap bela negara ya, sikap bela negara. Berarti nomor 1 ini bukan bagian dari nilai nasionalisme itu. Nah, kemudian menghormati keragaman budaya, tentu saja ini bagian dari nasionalisme. Ya, untuk semangat menjaga persatuan ya kita harus menghormati keberagaman budaya itu. Kemudian membayar pajak tepat waktu ini adalah bagian dari konsep atau sikap bela negara. Berarti salah ya. Kemudian 4 menghindari korupsi dalam pemerintahan ya. Tentu saja ini untuk nomor 4 benar ya, untuk menjaga nasionalisme itu ya kita harus hindari tindakan-tindakan yang kriminal. Kemudian berpartisipasi ya. Nah, berarti di sini kalau menghindari korupsi pemerintahan ya bagian dari nasionalisme. Kemudian yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ini merupakan bagian dari nasionalisme juga ya, untuk semangat saling membantu ya. Nah, itu berarti di sini kalau kita jawab bagian A tentu saja sudah salah. 2 dan 5 ini untuk 2 dan 5 benar ya. Di 2 dan 5. Kemudian 3 dan 4 salah satunya ada yang salah ya. Kemudian 1 dan 5 juga salah satunya ada yang salah. 2 dan 3 ada salah satunya yang salah. Berarti jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya soal yang ke-7 ya. Soal ke-7, di mana berikut ini adalah beberapa nilai ya. Pertama, membayar pajak tepat waktu. Ya, kemudian yang kedua, menjadi sukarela untuk korban bencana. Ketiga, menghindari korupsi dalam pekerjaan. 4, membela negara saat diserang. 5, mempertahankan kedaulatan wilayah negara. Manakah yang mencerminkan bela negara? Nah, bela negara itu ya untuk nomor 1 termasuk bela negara ya, membayar pajak tepat waktu. Kemudian nomor 2 termasuk bela negara karena aktivitas kemanusiaan. Kemudian nomor 3 ya, nomor 3 ini bukan bagian dari bela negara, melainkan adalah konsep nasionalisme ya, konsep nasionalisme, berarti salah. Kemudian membela negara saat diserang, tentu saja ini sudah salah ya. Apakah saat diserang itu kita harus membela negara? Tentu saja tidak. Meskipun tidak diserang, kita tetap harus membela negara. Berarti nomor 4 salah ya. Kemudian mempertahankan kedaulatan wilayah negara, tentu saja ini merupakan bagian dari konsep bela negara ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan jawabannya. 1 dan 3 karena nomor 3 salah, berarti salah ya. 2 dan 4 karena nomor 4 salah ya, berarti salah. Kemudian nomor bagian C 4 dan 5 juga salah. Dan bagian D ternyata ini yang benar ya. 1 dan 2 merupakan sikap bela negara. Nomor bagian E ya, nomor 3-nya itu salah ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah bagian D. Selanjutnya soal ke-8. Nah, pada soal ke-8 ini masih bicara tentang konsep atau tes wawasan kebangsaan. Berikut ini adalah beberapa nilai. Pertama, menjaga kedaulatan negara. 2, menghormati keputusan hasil musyawarah. 3, menjunjung tinggi supremasi hukum. 4, menjadi bagian dari persatuan dalam keberagaman. 5, menolak intervensi asing terhadap hukum nasional. Ya, dan pertanyaannya, manakah yang paling mencerminkan amanat Undang-Undang Dasar 1945? Tentu saja pada amanat Undang-Undang 45 itu bicara tentang ya
Pertama, menjaga kedaulatan negara, itu sudah jelas ya, bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa harus menjaga kedaulatan negara. Kemudian menghormati keputusan hasil musyawarah, tidak ada tertulis di amanat Undang-Undang Dasar. Kemudian nomor 3, menjunjung tinggi supremasi hukum. Ya, ini tentu saja bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya, kalau kita telisik pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada pada memiliki makna harus menjunjung tinggi supremasi hukum ya. Kemudian nomor 4, menjadi bagian dari, tentu saja tidak ada bagian dari amanat undang-undang. Kemudian 5, menolak intervensi asing terhadap hukum nasional, tentu saja juga tidak ada bagian dari Undang-Undang 45 ya. Nah, itu berarti di sini jawaban yang benar adalah 1 dan 3 ya. 1 dan 3 berarti jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal FR nomor 9 ya, nomor 9. Berikut ini beberapa nilai ya, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, menaati peraturan yang berlaku, berperan aktif dalam pertahanan negara. 4, memajukan budaya lokal. 5, mengembangkan rasa solidaritas di masyarakat. Nah, pertanyaannya, manakah yang paling mencerminkan nilai-nilai NKRI? Nah, untuk menyelesaikan masalah ya melalui musyawarah, tentu saja ini merupakan nilai-nilai NKRI ya, bahwa setiap kita menjunjung tinggi yang namanya musyawarah ya. Nah, untuk nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, menaati peraturan yang berlaku ya, tentu saja ini merupakan bagian dari konsep bela negara ya. Kemudian nomor 3, berperan aktif dalam pertahanan negara, ini bela negara ya, bukan untuk nilai-nilai NKRI. Kemudian memajukan budaya lokal, nah, ini budaya lokal termasuk bagian dari nilai-nilai NKRI ya. Nah, berarti jawabannya benar di sini. Kemudian 5, mengembangkan rasa solidaritas di masyarakat, tentu saja bukan bagian dari nilai-nilai NKRI. Ini merupakan konsep bela negara ya, di mana kita harus aktif melakukan aktivitas sosial ya, saling membantu ya. Itu berarti jawaban yang mencerminkan nilai-nilai NKRI jawabannya adalah 1 dan 4 ya. Jawabannya bagian D. Selanjutnya soal nomor 11. Berikut ini beberapa nilai. Pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mengedepankan kepentingan pribadi dalam pembuatan kebijakan. 3, menegakkan keadilan hukum yang tidak memihak. 4, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. 5, menolak bekerja sama dengan pihak asing demi kepentingan nasional. Manakah yang paling mencerminkan semangat nasionalisme dalam hukum dan pemerintahan? Karena ini bicara tentang hukum dan pemerintahan, maka kita harus mencari ya yang berbau hukum dan pemerintahan ya. Nah, pertama, semangat nasionalisme, betul, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ini harus ya. Kemudian yang kedua, mengedepankan kepentingan pribadi dalam, tentu saja salah ya kalau mengedepankan kepentingan pribadi. Kemudian menegakkan keadilan hukum yang tidak memihak ya, betul-betul adil ya, tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah ya, berarti jawaban ini benar ya, bagian ketiga. Kemudian nomor 4, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, ini tentu saja harus kita hormati hukum yang berlaku ya, hukum yang berlaku. Tetapi di sini untuk tidak mencerminkan pada pemerintahan ya. Berarti untuk nomor 4 salah ya, tidak mencerminkan pada nasionalisme di bidang pemerintahan. Kemudian 5, menolak bekerja sama dengan pihak asing demi kepentingan. Tentu saja ini tidak bagian dari semangat nasionalisme dalam hukum ya. Ini salah ini ya. Jadi jawabannya harus kita cari yaitu 1 dan 3. Maka jawabannya di sini adalah bagian A, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan semangat nasionalisme dalam bidang hukum dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu menegakkan keadilan hukum yang tidak memihak, karena memang
seseorang yang berada di pemerintahan atau pemerintah harus betul-betul menegakkan keadilan hukum, ya, keadilan hukum yang tidak memihak. Tes kepribadian, ya. Nah, di sini untuk soalnya yaitu dalam rapat internal seorang ASN diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang arah kebijakan yang dirasa kurang tepat. Namun ia khawatir pendapatnya akan membuatnya dianggap sebagai pengkritik kebijakan atasan. Bagaimana seharusnya ASN tersebut bersikap berdasarkan prinsip berakhlak, teman-teman, ya. Nah, tentu saja di sini karena bicara tentang sikap ASN terhadap atasannya, ya, di mana mengenai arah kebijakan yang dirasa kurang tepat menurut ASN tersebut, maka yang harus disampaikan ini harus harmonis dan kolaboratif, teman-teman, ya. Berarti dari kita lihat jawabannya untuk bagian A, menyampaikan pendapat dengan cara yang halus dan tetap menghormati atasan. Ini betul benar, ya, menghormati atasan, tetap menyampaikan pendapat dengan cara yang halus dan tetap menghormati atasan. Ini bagian dari harmonisasi dan tetap menjaga kolaborasi, ya. Kemudian bagian B, menahan diri untuk tidak berbicara, tentu saja salah. Kemudian menyampaikan pendapat dengan tegas dan terbuka tanpa khawatir pandangan orang lain. Tentu saja ini ada benarnya, ya, ada benarnya, tetapi kita harus menghormati juga pandangan orang lain, ya. Berarti sudah jelas salah ini atau nilainya kurang, ya, meskipun sebenarnya di TKP itu memiliki nilai tersendiri untuk setiap jawaban yang kita ambil. Kemudian bagian D, menanyakan lebih dahulu kepada rekan-rekan lain, tentu saja sudah salah karena sudah tidak percaya dengan dirinya. Kemudian E, meminta izin kepada atasan apakah diperbolehkan untuk memberikan kritik secara langsung. Tentu saja juga salah, teman-teman, ya. Kalau kita kemudian harus menyampaikan izin dulu tentang bagaimana memberikan kritik itu, ya. Berarti jawaban yang benar adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 13. Seorang ASN diminta untuk memimpin sebuah proyek besar yang memerlukan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Dalam situasi tersebut, ASN berakhlak yang baik akan. Nah, di sini ketika ada proyek besar yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat, maka tentu saja kita harus berupaya untuk kolaboratif, ya. Kolaboratif, maka kita harus mencari jawaban-jawaban yang betul-betul menjunjung tinggi kolaborasi atau kerjasama, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, A, pengambilan keputusan secara mandiri tentu saja sudah salah. Kalau hanya sekedar untuk efisiensi waktu, kita harus memutuskan secara mandiri, ya. Padahal kita berada dalam tim, ya. Kemudian B, mengkonsultasikan setiap keputusan kepada atasan sebelum bertindak, tentu saja juga salah karena tidak percaya dengan dirinya, ya. Kemudian bagian C, melibatkan seluruh tim dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif. Nah, tentu saja ini adalah jawaban yang benar, ya, karena dalam pengambilan keputusan itu melibatkan pandangan banyak orang, seluruh tim, untuk bagaimana mendapatkan pandangan yang secara kompleks, ya, atau lengkap. Nah, kemudian bagian D, membuat keputusan sendiri, tentu saja dari pemanahnya sudah salah. Kemudian bagian E, mengumpulkan data terlebih dahulu dan mempertimbangkan keputusan berdasarkan hasil data. Tentu saja juga sudah salah karena data yang paling tepat itu berada pada tim, teman-teman, ya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Anda mendapati seorang rekan kerja menyebarkan konten yang mengarah pada radikalisme di media sosial. Langkah Anda adalah, nah, di sini ketika ada seseorang yang menyebarkan radikalisme di media sosial, tentu saja sesuatu yang dilarang di Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah melaporkannya ke pihak berwajib, teman-teman, ya. Ini harus dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi jawabannya adalah bagian E. Jadi tidak perlu lagi embel-embel melaporkan kepada atasannya, tidak perlu lagi menegurnya secara pribadi, ya. Kemudian mengabaikan karena itu tentu saja sudah jelas salah. Tentu saja bagian D, menanyakan apakah iya. Tentu saja tidak perlu kita bertanya lagi kepada orang yang telah menyebarkan konten-konten yang berbau radikalisme, ya, apalagi terhadap rekan kerja kita. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E.
Selanjutnya soal FR berikutnya yaitu Anda ditugaskan untuk memberikan pelatihan teknologi baru kepada rekan kerja. Namun sebagian besar rekan kerja mengeluhkan kesulitan memahaminya. Apa yang Anda lakukan? Berarti di sini kemampuan dalam bekerja teman-teman ya. Nah, di sini untuk bagian A menyederhanakan materi pelatihan agar lebih mudah memahami, tentu saja sudah jelas salah ya, karena memang di sini untuk pelatihan teknologi ya, kalau hanya sekedar menyederhanakan materi pelatihan itu kurang tepat ya, kurang tepat. Harus ada prakteknya ya. Kemudian bagian B mengulangi materi dengan cara yang sama adalah tentu saja juga salah. Kemudian bagian C memberi waktu rekan kerja untuk mempelajari, tentu saja sudah salah karena kita lepas tangan ya, atau tidak menghiraukan ya, hanya saja memberikan waktu saja untuk belajar lebih dalam lagi tentang materinya. Kemudian bagian D meminta mereka untuk mengajukan pertanyaan setelah pelatihan selesai, tentu saja juga sudah jelas salah karena ya tidak bisa menjelaskan secara lengkap atau tidak memberikan prakteknya ya. Kemudian bagian E memberikan contoh konkret penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari, tentu saja ini paling benar karena kenapa? Dalam penjelasannya diberikan contoh nyata untuk penggunaan teknologinya dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 16. Di kantor Anda menyadari ada seorang rekan kerja yang berasal dari latar belakang budaya berbeda, sering merasa terisolasi. Tindakan yang tepat adalah, ketika ada rekan kerja yang seperti ini, maka tentu saja yang harus dilakukan adalah mengundangnya untuk bergabung dalam aktivitas sosial kantor teman-teman ya. Kalau bagian B menanyakan apakah, tentu saja ini sudah jelas salah ya. Kalau mengembalikan pada dirinya apakah dia membutuhkan atau tidak. Kemudian bagian C membiarkannya dan menunggu ia beradaptasi sendiri, berarti melepas tangan ya, tidak mau bertanggung jawab. Kemudian bagian D mengajak bicara tentang hal-hal yang ringan, tentu saja juga sudah jelas salah karena dia merasa terisolasi dan perlu tindakan yang tepat ya. Kemudian bagian E memperkenalkan rekan kerja tersebut kepada tim lain, tentu saja ini bagian dari ya jawaban yang benar. Tetapi untuk rekan kerja seperti kita harus mengundangnya untuk bergabung dalam aktivitas sosial di kantor karena kenapa? Berhubungan tentang dia selalu merasa terisolasi. Itu berarti kita perlukan yang namanya aktivitas bersosialisasi ya, aktivitas sosial. Jadi jawabannya adalah bagian A. Nah baiklah teman-teman semuanya, sepertilah jawaban soal FR bocoran SKD CPNS yang sudah dilalui teman-teman CPNS. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.